Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Kamus Hidayat, guru SMA Negeri 1 Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berbasis TIPEK. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai dan selalu konaikan hari ini. Silakan. Aldo, hadir. Lakukan apa yang membuat bahagia. Oke. Sri, ya. Apa? Jangan makan di kelas. Ada yang mau makan sekarang? Oke, jangan tidur di kantor ya. Anda dapat mendeskripsikan pengertian keseimbangan pasar dengan benar. Tempat bisa menerapkan numerasi dan literasi di dalam menghitung dan menentukan keseimbangan pasar dengan 3 pendekatan. Baik, pembelajaran pada hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, terintegrasi dengan pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian terintegrasi juga dengan TPACK. Kemudian penilaian. Praktik baik ini dibuat sasarannya adalah untuk bisa berbagi dengan para mahasiswa PPG Daljab dalam kegiatan pendampingan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Praktik pengalaman lapangan merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh para mahasiswa. Situasi sekarang ini banyak para mahasiswa yang akan melaksanakan PPL disibukkan dengan mencari berbagai referensi pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru pamong PPG, saya memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada para mahasiswa PPG Daljab tersebut. Dengan demikian, saya berusaha untuk membuat karya inovatif berupa implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan agar para mahasiswa bisa mendapatkan gambaran dengan melihat terlebih dahulu contoh yang saya buat sebagai bahan referensi mereka. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas bagi para guru untuk mengembangkan pembelajaran. Pembelajaran yang diharapkan pada kurikulum merdeka ini salah satunya yaitu pembelajaran yang fokus pada pengembangan karakter dan moral peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud yaitu tumbuhnya kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Sedangkan kodrat zaman yaitu tumbuhnya kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Hal penting yang harus dilakukan oleh guru dalam menumbuhkan peserta didik sesuai dengan kodratnya adalah salah satunya yaitu mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan metode dan media interaktif yang menyesuaikan dengan bakat, minat, karakteristik, lingkungan belajar, serta menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk masa depannya. Metode pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode yang cocok untuk diterapkan dalam membekali peserta didik dengan kecakapan abad ke-21 yang meletakkan moral dan nilai-nilai budi pekerti. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan metode pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan yaitu menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten mengacu pada isi atau materi pelajaran itu sendiri. Diferensiasi konten yang dilakukan berdasarkan hasil asesmen kognitif awal yang mengukur tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang saya sampaikan. Sebagai langkah awal untuk memetakan peserta didik ke dalam kelompok, apakah peserta didik belum paham,
paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses yang saya lakukan dengan membedakan cara menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa, termasuk juga dalam memfasilitasi atau membimbing peserta didik dalam proses diskusi kelompok, dengan pembagian anggota kelompoknya terdiri dari peserta didik yang belum paham, paham secara parsial, atau sudah paham dengan baik, dengan harapan peserta didik yang sudah paham dengan baik dapat membantu kepada anggota kelompok yang belum paham dengan gaya belajar masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk yang saya lakukan yaitu dengan membedakan produk atau hasil pembelajaran yang perlu dilakukan peserta didik untuk mengukur tingkat penguasaan mereka terhadap materi serta memperoleh nilai. Produk dalam materi keseimbangan pasar ini yaitu berupa desain grafis dalam bentuk tabel, kurva, dan pendekatan secara matematis. Dari implementasi pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, diperoleh hasil yaitu seluruh peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Proses pembelajaran menyenangkan, bersemangat, dan asyik untuk mengikuti pembelajaran. Materi yang disampaikan mudah dipahami dan pembelajaran dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Dengan Bapak itu menyenangkan. Oke. Dan membuat mengantuk, sangat membuat bersemangat. Jadi juga ada Belajar dengan Pak Kamus itu asik. Asik. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Oke, membuat motivasi anak-anak meningkat luar biasa untuk Sebelum saya berbagi praktik dengan para mahasiswa PPG Daljab, praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat ini, terlebih dahulu saya diseminasikan kepada rekan sejawat untuk mendapatkan masukan berupa umpan balik dan refleksi, tentunya dalam upaya menyempurnakan praktik baik yang saya buat tersebut. Keempat, secara langsung diseminasi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kamus Daljab Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu upaya penguatan karakter bagi peserta didik dengan kegiatan ini, semoga Itu saya persilakan sepenuhnya kepada Pak Kamus. Bapak dan Ibu, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Rija Jibuana, Kepala SMA Negeri 1 Garude, Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan testimoni terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Kamus Hidayat MPD. Dengan demikian, adanya diseminasi ini diharapkan para guru, para peserta didik akan merasakan bagaimana merdeka ya dalam pembelajaran, merdeka mereka untuk terus berupaya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diseminasi kepada rekan sejawat, selanjutnya saya berbagi praktik baik dengan para mahasiswa PPG Daljab. Dalam kegiatan pendampingan PPL dan hasilnya, seluruh peserta bisa memahami dan dapat mengimplementasikan model pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Kegiatan inovasi, kebetulan saya waktu PPL itu topik pembelajarannya tentang ketenaga kerjaan, materi pelajaran kelas 11 mata pelajaran ekonomi. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan benar. Iya, terima kasih Bu Dini dan Pak Kamus yang sudah memberikan tanggapan untuk LK dari Bu Dini. Mangga Bu Dini ya, nanti bisa diperbaiki sedikit-sedikit ya, karena ini sudah bagus ya. Tinggal menyempurnakan saja yang tipe-tipe dan penambahan tadi dari Pak Kamus. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita tadi sudah menyimak ya beberapa rekan mahasiswa yang sudah menampilkan LK2-nya ya. Secara keseluruhan Bapak Ibu sudah mengisi dengan baik LK2 ini. Sebelum diunggah, mangga Bapak Ibu bisa japri ke Pak Kamus ya untuk mendapatkan persetujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.